Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpusnas, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya Yoda Muhammad yang pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi koleksi perpustakaan nasional mengenai tokoh pahlawan. Seperti yang kita ketahui, banyak tokoh pahlawan nasional dari zaman pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Salah satu pahlawan bangsa Indonesia yang akan saya bahas adalah Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal dengan nama Hos Cokro Aminoto. Informasi diambil dari koleksi aplikasi Ipusnas yang berjudul Ensiklopedi Tokoh Nasional Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bagaimana kisahnya? Berikut informasi dari dalam buku tersebut. Beliau lahir di Ponorogo dari keluarga priai bangsawan Raden Mas Cokro Amiseno. Anak kedua yang diberi nama Umar Said Cokro Aminoto juga memiliki garis keturunan hingga ke Kiai Hasan Besari yang dikenal sebagai ulama besar dan termasyhur. Sebagai keluarga yang memiliki garis keturunan agama yang kuat, sejak kecil Cokro Aminoto sudah dekat dengan pendidikan agama. Dibesarkan dalam lingkungan ningrat, Cokro Aminoto muda memiliki sifat yang bertolak belakang dari sifat anak bangsawan yang cenderung lemah lembut dan manja secara berlebihan. Beliau memiliki sifat berani, bandel, dan tidak mudah diatur, bahkan gemar berkelahi jika merasa dirinya benar. Di samping sifat-sifatnya itu, Cokro Aminoto muda memiliki sifat mudah tersentuh dan empati terhadap orang-orang miskin yang tak berdaya. Cokro Aminoto menempuh pendidikan sekolah khusus yang didirikan oleh pemerintah kolonial, mulai dari Eerste Klas School, kemudian ke Osvia, Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren. Setelah lulus pendidikan, Cokro Aminoto bekerja sebagai juru tulis atau sekretaris di kantor kepatihan. Beliau pun kemudian menikah dengan putri Wakil Bupati Ponorogo, R.M. Mangunkusumo yang bernama Raden Ayu Suharsikin. Selang beberapa waktu, Cokro pindah ke Semarang dan bekerja jadi kuli pelabuhan untuk bisa memahami dan mengalami bagaimana sulitnya menjadi rakyat jelata. Beliau pun kemudian memutuskan untuk pindah ke Surabaya karena merasa sulit berkembang di kota sebelumnya. Di kota Surabaya ini, Cokro Aminoto menemukan apa yang selama ini menjadi kegundahannya dengan mengikuti organisasi perjuangan politik Budi Utomo. Tetapi setelah itu beliau keluar karena melihat ada yang kurang dari organisasi Budi Utomo dan masuk ke Sarekat Dagang Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi besar dan melambungkan nama Cokro Aminoto karena kehebatannya dalam berorasi dan berpihak kepada rakyat pribumi. Syarikat Dagang Islam kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam dengan Cokro Aminoto sebagai ketuanya dan membuat dirinya mendapat julukan Raja Jawa tanpa mahkota. Kehebatan Cokro Aminoto sebagai pemimpin menjadikannya sosok yang dikagumi dan diakui. Bahkan, rumahnya di Paneleh, Surabaya menjadi tempat penting dan bersejarah dalam pergerakan nasional. Dari rumah tersebut muncul anak muda seperti Semaun, Darsono Muso yang berhaluan kiri komunis, Kartosuwiryo yang Islamis, dan Kusno atau yang kita kenal dengan Soekarno, seorang nasionalis yang di masa depan akan menjadi tokoh penting dalam kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga banyak tokoh-tokoh politik lainnya seperti Agus Salim, Abdul Muiz, Suwardi Suryadiningrat yang datang untuk berdiskusi tentang perjuangan dan kemerdekaan. Perjuangan Cokro Aminoto dalam pergerakan menjadi pelopor untuk persatuan dan kemerdekaan Bumi Putra. Pasang surut kehidupan juga dialami oleh Cokro Aminoto, terutama saat Syarikat Islam harus pecah karena perbedaan ideologi yang tajam dari anggotanya. Syarikat Islam pecah menjadi dua. Yang pertama, Syarikat Islam Merah Komunis yang terpengaruh revolusi Bolshevik di Rusia, dan Syarikat Islam Putih yang berideologi perjuangan bangsa tidak harus meniru cara bangsa lain. Haji Omar Said Cokro Aminoto wafat di usia 46 tahun pada tanggal 17 Desember 1934. Jenazah beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Untuk menghormati jasanya, sosok Cokro Aminoto pun diabadikan dalam berbagai judul buku, hingga diadaptasi ke dalam film Cokro Aminoto Guru Bangsa yang diperankan oleh Reza Rahardian. Baiklah sahabat Perpusnas, demikian sharing informasi koleksi perpustakaan nasional mengenai pahlawan nasional yang diambil dari koleksi aplikasi Ipusnas. Semoga informasi ini berguna dan menginspirasi sahabat semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam literasi.